Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mengambil upah atau ganjaran dari azannya. Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini dan mengatakan al-amalu ala hadza 'inda ahli ilm. Bagi para ulama maka mengamalkan hadis ini, yaitu ini difatwakan dan diamalkan, yaitu tidak mengambil upah dari azan atau iqamah. Iqamah dikiaskan dengan azan. Maka dari hadis ini ada larangan, difaedahkan, yaitu diambil faedahnya bahwasanya dilarang. Namun dilarangnya ini, la yajuznya di sini, tidak bolehnya di sini, apakah dia sampai derajat haram atau sebatas larangan makruh? Ini menjadi bahan perbincangan lagi. Kalau misalnya difatwakan ini haram, maka berarti penghasilannya haram. Kalau difatwakan makruh, maka masih bisa dibolehkan dari segi halalnya hal atau upah tersebut. Nah, gitu. Ya, jadi ini berpendapat. Kemudian pendapat yang kedua, yajuz. Riwayat yang kedua di Imam Ahmad, boleh mengambil ujrah atau upah dari azan dan iqamah. Ya, dikatakan oleh para ulama sebabnya li'anna fi'lahu ma'lumun yajuzu akhdhu rizqi alaih, karena perbuatan azan dan semisalnya itu maklum, semua orang juga faham boleh mengambil rizki atasnya, mengambil rizki atasnya. Fajaza akhdhul ujrati kasairil amal, maka diperbolehkan untuk mengambil ganjaran atau upah seperti amal-amal lainnya. Ya. Dan untuk pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad atau pendapat mazhab Hanabilah, yang pertama ini enggak boleh, itu lebih sahih bagi mazhab Imam Ahmad. Namun wallahu taala alam, hadis tadi memang zahirnya menunjukkan tidak boleh, namun terjadi perselisihan tidak bolehnya haram atau makruh. Kemudian juga ditafsirkan oleh sebagian ulama yang membolehkan bahwa hadis tersebut bisa jadi fi sanadihi maqal, mungkin di sanadnya ada yang perlu ditinjau lagi, tapi anggaplah hadisnya hasan sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, maka menafsirkannya adalah wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ajran alaih, atau semisal kalimat semisalnya dari Nabi SAW, jadikanlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah darinya. Dan ini wallahu alam ditafsirkan atau difahami oleh sebagian ulama bukan berarti pengharaman, melainkan ini merupakan bentuk sighah atau frase yang mengindikasikan bahwasanya tidak mengambil upah dari azan itu lebih afdol. Tidak mengambil upah dari azan itu lebih afdol. Dan ketika dikatakan tidak mengambil upah dari azan lebih afdol, maka mengambilnya boleh. Ya, boleh. Ya. Seperti mengajar Al-Qur'an dan semisalnya, tidak mengambil ganjaran darinya duniawi lebih afdal. Itu satu. Kedua, bedakan antara yaitu sebatas menerima ganjaran dengan meminta ganjaran. Dua hal yang
berbeda. Dua hal yang berbeda. Meminta ganjaran yaitu untuk mensyaratkan misalnya saya tidak akan azan kecuali kalau saya di upahi. Nah, misalnya gitu. Maka itu menjadi tafsiran sebagian ulama terhadap hadis tadi. Ya, tidak mengambil ujrah, tidak mengambil upah maksudnya yaitu tidak mensyaratkan upah dengan azannya. Itu yang terlarang. Adapun ya karena dikasih, karena dihadiahi seperti itu, mungkin antum jadi muazin. Insyaallah nanti ada hadiah buat antum. Atau seberinya aja berapa gitu. Enggak mensyaratkan, enggak menentukan dan enggak meminta. Maka yang seperti ini boleh. Ya, seperti juga imam dan semisalnya. Seperti juga belajar Al-Qur'an dan semisalnya. Kemudian yang ketiga, perlu dibedakan antara ini faedah yang Anda dapat dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika ditanya tentang masalah mengambil ganjaran atau ujrah, upah dari mengajar atau mengisi kajian dan semisalnya. Maka beliau menerbitkan kalimat yang sangat baik di antara faedah dari beliau. Bedakan antara ya'khudhul ujrah liyu'allim dengan yu'allim liya'khudhul ujrah. Bedakan antara mengambil upah supaya bisa ngajar dengan ngajar supaya dapat upah. Dua hal yang berbeda. Mengambil ganjaran, upah, mukafa'ah, hadiah supaya bisa mengajar dengan mengajar supaya dapat ujrah, dapat upah, dapat ganjaran, dapat imbalan. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Mengambil ganjaran supaya bisa Pak mengajar ini nanti dikiaskan kepada azan insyaallah. Maka mengajar itu membutuhkan waktu. Kemudian membutuhkan belajar atau persiapan atau kepergian dan kepulangan. Ya. Maka kalau seseorang baik dia kerja di yayasan sekolah atau isi kajian tematik atau durus ilmiah seperti ini atau kajian rutin, kalau dia memang menerima reward, ganjaran, upah, amplop dan semisalnya untuk menegakkan keluarganya, untuk menafkahi keluarganya, yang mana itu membuat ringan beban pikirannya, supaya bisa ngajar lagi, supaya bisa belajar dengan baik, maka ini nggak masalah, sama sekali nggak masalah. Ya. Adapun kalau dari first time, dari awal perkara dia memang belajar atau mengajar tujuannya untuk mendapatkan ganjaran, ini yang jadi masalah. Minimal dari segi tauhidnya ada kekurangan. Itu satu. Kemudian yang kedua dari segi fikih ada rincian nanti. Dari segi fikih ada rinciannya. Ya, dalam masalah mengajar. Apakah sah atau tidak? Ya gitu loh. Namun dari segi fikih, wallahu alam bisa saja sah. Seperti bekerja di sekolahan dengan akad. Akad jasa, yaitu saya ngajar tapi ada gaji rutinan, maka ini tidak masalah. Sekarang kalau hal ini diharamkan ikhwan, siapa yang ngajar pesantren terus? Harus ikhlas gitu semua ustadz? Nggak bisa. Ya, ngajar pesantren yang beda dengan ngajar lepas seperti ini. Ya, butuh tafarruh dan butuh waktu yang panjang untuk mengajar. Bahkan seringkali mengajar di pesantren lebih riweh dibandingkan ngajar orang awam umum. Ya, belum lagi sekarang tekanan-tekanan dari wali santri. Taib, maka butuh waktu. Sementara banyak guru-guru pesantren yang susah untuk berbisnis di luar karena sudah terikat dengan pesantren dan sibuk di pesantren. Itu dengan akad ijarah, sewa jasa. Karyawan sebagaimana karyawan. Atau dengan akad ju'alah. Dengan akad ju'alah.
yaitu mempoinkan, menunjukkan suatu ganjaran disesuaikan dengan keberhasilan atau tidaknya, disesuaikan dengan pencapaian atau tidaknya. Maka ini ju'alah. Seperti misalnya antum punya anak, antum bilang ke seorang ustaz atau pengajar Al-Quran, Pak Ustaz, ini anak-anak harus hafal juz 30. Kalau dalam waktu 1 tahun dia berhasil melalui didikan antum hafal juz 30, maka anak akan ngasih antum 5 juta. Ya, dan 5 juta itu enggak sebanding dengan hafalan juz 30 sama sekali, enggak sebanding, Allah. Nah, ala kulli hal, ini namanya ju'alah. Tapi kalau antum hanya berhasil separuhnya dalam 1 tahun, maka ya 2,5 juta. Taib, apakah hal ini boleh? Ini boleh. Ini akan ju'alah. Sebagian ulama mengharamkan, namun kembali ke khilafiyah masalah ini, yang lebih sahih wallahu alam boleh. Yang lebih sahih boleh karena guru tahfiz ini membutuhkan juhud, effort dan waktu untuk mengajar, sementara dia kan harus menafkahi keluarganya dan minimal dirinya. Ya. Nah, dikiaskan dengan ini semua, apalagi dengan zaman sekarang yang setiap dari kita itu punya kebutuhan. Maka dikiaskan dengan ini azan yang merupakan maslahat yang penting untuk kaum muslimin. Begitu juga dengan keimaman, maka wallahu ta'ala alam boleh. Namun tentu bagi muadzin atau bagi imam, jadi muadzin atau jadi imam tidak dari first time mencari ganjaran manusia dari ini, melainkan dia menerima apa yang mencukupinya saja. Tapi kalau dikasih lebih, alhamdulillah. Dikasih lebih, ya alhamdulillah, mungkin itu rezekinya. Ya, jadi seperti ini rincian masalahnya. Yang tertulis di kitab-kitab klasik itu betul hukum-hukumnya, namun terkadang fikih itu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, bukan selera masyarakat, tapi kebutuhan zaman. Ada hajat-hajat di masa sekarang yang tidak terwujud di masa lalu. Ya, ada hajat-hajat dan kebutuhan bahkan sampai kebutuhan primer di masa sekarang yang tidak ada di masa Nabi mungkin, atau di masa tabi'in, di masa para ulama dahulu. Ya, mungkin tidak diorbitkan di kitab-kitab mereka, namun sekarang banyak sekali hal-hal baru. Sekarang kebutuhan internet itu bukan hanya hajat. Benar gak? Masuknya darurat atau hajat internet? Atau masuknya luxury, kemewahan? Ayo, sok, maksudnya. Darurat itu yang seseorang tidak mungkin terlepas darinya. Hajat itu kebutuhan. Ya, tapi ya terlepas bisa, cuman menjadi sangat butuh tetap. Ya. Kalau kemewahan itu hanya perhiasan saja. Sekarang internet kira-kira hanya batas kemewahan, kebutuhan biasa, atau sampai level darurat? Biasaan, biasa aja, kebutuhan biasa. Wah, masya Allah. Ada orang wahana bilang begini, subhanallah. Antum HP-nya ada sinyal gak? Jangan-jangan ini Nokia 3315 nih, jangan-jangan. Udah menjadi darurat, udah menjadi darurat. Siapa di antara kita yang sekarang nggak pakai sinyal internet? Coba siapa di antara kita yang paling miskin di sini? Ayo, sok unjuk tangan. Paling miskin pun bukan merendahkan kemiskinan, bukan merendahkan orang miskin. Paling miskin pun tetap butuh. Apalagi kalau dia terikat dengan kerja atau dengan sekolahan atau dengan sekolahan anak, atau itu nggak bisa di Bekasi sekarang. Walaupun tinggalnya mungkin di gubuk yang reot, tetap perlu sekali itu internet. Ya. Kecuali kalau memang dia orang tua yang sangat rentan, tidak memungkinkan untuk pakai internet, gak ngerti internet, ya mungkin ini bukan darurat buat beliau. Tapi tetap darurat bagi anak-anak beliau. Begitu. Ya. Ini hal yang tidak ada di zaman ketika itu. Ya, enggak ada di zaman ketika itu. Nah, maka wallahu alam, karena kebutuhan-kebutuhan zaman sekarang itu mendesak, maka tidak bisa divonis seseorang misalnya dia mendapatkan ujroh dari azan, mendapatkan ujroh dari keimaman atau mengajar agama atau Al-Quran. Kemudian dikatakan bahwasanya ini haram total mutlak, tidak. Namun memang kalau memang tujuannya dunia murni, ujroh dari ilmunya ini, dari jasa keagamaan ini, ya itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Walaupun guru pesantren.
harus betul-betul dia guru pesantren yang tiap hari pesantren ngajar harus betul-betul mengingat bahwasanya yang diajarkan tuh ilmu agama yang bermanfaat untuk dunia akhirat dirinya dan juga murid-muridnya. Maka kalaupun memang ada objektif dan keinginan mendapatkan ujroh rotib syahri harian bulanan atau gaji bulanan, maka tetap harus setiap hari memperbarui niatnya untuk betul-betul lebih ke amalan soleh. Lebih ke amalan soleh. Ya seperti itu. Ya. Bahkan secara uruf juga manusia itu akan akan memahami bahwasanya orang-orang ini yang sudah berjasa atas umat itu ya diberi ganjaran muadzin, mudarris, muallim, pengajar, imam, manfaat ya, maka layak untuk diberi hadiah. Baik hadiah atau mukafaah atau rizq yaitu bulanan, gaji bulanan untuk sekarang. Fa illam yujad mutatawwi' ruziqa atau razaqal imamu min baiti al-mali man yaqumu bihima. Nah, ini pada saat itu. Kalau misalnya tidak ada orang yang bertatawwu', volunteer. Orang yang volunteer untuk menjadi muadzin, saya nggak perlu untuk diberi mukafaah atau ganjaran, atau saya mau jadi imam tapi tolong saya nggak mau dikasih apa-apa, saya mau volunteer aja. Ya, ini kalau ada alhamdulillah gitu loh. Mungkin ada side job, ada usaha lain, atau mungkin udah pensiun dan sudah ada gaji pensiunan uang pensiunan, atau mungkin udah punya usaha yang dia bisa menjadi imam tanpa harus ke usahanya, ya gampang lah untuk uang lah gampang, atau udah terlanjur kaya misalnya, atau baru dapat warisan, maka kemudian mengajukan diri menjadi imam atau menjadi muadzin atau seperti itu gitu. Maka fa illam yujad mutatawwi', kalau nggak ada orang seperti ini, yang ada semua orang tuh butuh dengan keuangan, butuh dengan keseharian untuk hari-harinya makan, kayak penghidupan, maka razaqal imamu min baitil mal man yaqumu bihima. Maka di sini imam akan mendapatkan rezeki dari baitul mal. Baitul mal. Nah, sekarang masalahnya nggak ada baitul mal di sini. Coba baitul mal di mana? Kas masjid itu bukan baitul mal ya, kawan. Kas masjid bukan baitul mal. Kas masjid adalah kas yang diperuntukkan kebutuhan inventaris atau hajat masjid dah itu. Ya. Tapi ya di sini ulama mengatakan baitul mal. Di zaman ketika itu nggak ada kas masjid. Di zaman Ibnu Qudamah 7 Hijriah nggak ada kas masjid. Iya. Tromol Jumatan nggak ada. Tanya aja beliau, nggak ada. Ini beliau 7 Hijriah, sekarang 14 Hijriah. Nggak ada. Itulah mengapa. Makanya kadang-kadang antara karya zaman dahulu ketika zaman sekarang, kadang-kadang zaman sekarang ada hal yang berbeda. Dulu nggak ada kas masjid, ya nggak ada tromol Jumatan, ya. Nah, sekarang ada kas masjid. Baitul mal, dulu pakai baitul mal untuk muadzin, untuk muallim, mudarris, guru, pakai baitul mal tuh. Baitul mal itu kumpulan dana kaum muslimin, entah zakat, entah untuk wakaf, entah untuk sedekah dan seterusnya, itu baitul mal. Ya, tapi kalau sekarang baitul mal mana? Memang ada namanya baitul mal, tetapi untuk mendapatkan kucuran dana dari baitul mal sekarang kualifikasinya itu ketat, beda-beda. Dan diperuntukkan untuk apa gitu loh. Ya. Belum lagi orang-orangnya juga belum tentu kompeten dalam mengelola baitul mal yang sekarang ini. Wong yang mengelola zakat saja dengan level yayasan besar aja banyak yang nggak bener kok. Ya. Nah, sekarang diambil dari apa? Karena muadzin atau mudarris atau imam ini untuk maslahat masjid dan kebutuhan darurat masjid bahkan, maka diambil dari apa? Kas masjid, atau jika ada individu yang mutatawwi', yaitu yang mau menderma terhadap beliau, terhadap muadzin atau semisalnya. Maka ada istilah namanya tatawwu', ikhwan. Kalau di kita mungkin kadang bisa disebutkan sebagai voluntary tatawwu'. Nah, seseorang yang dia melakukan suatu amalan sosial
atau amalan keagamaan bermanfaat dengan tatawu'i, yaitu dengan voluntary, maka pada asalnya haram untuk mengambil ganjaran dari amalan itu. Kalau dia sifat tatawu'i, yaitu misal afwan anda jangan adzan, mau jadi muadzin masjid antum, maka nggak boleh apa mengambil ganjaran dari amalannya dia itu. Anda mengajukan diri jadi jadi imam masjid, ya 5 waktu insyaallah, atau Anda subuh doang, oke, diterima. Nah, karena dialah yang apa memvoluntari dirinya, maka nggak boleh dia mengambil ganjaran dari itu. Kalau dikasih nggak nerima, karena khalas dia mewakafkan tenaganya lillahi ta'ala, maka nggak boleh dia menerima apapun dari itu, khalas lah. Begitu juga dengan pengajaran. Kalau seorang dai atau ustaz menawarkan diri, saya mengajari masjid anjum, maka ini nggak boleh menerima apa ganjaran atau upah dari situ, nggak menerima. Kalau dia apa memvoluntarikan dirinya, menghibahkan tenaganya di situ, bukan undangan, bukan panggilan, bukan, tapi udah saya mau ngajar di masjid antum, atau saya mau ngajarin anak antum. Kalau emang di sini yang nawarin diri, maka nggak ngambil apa-apa. Kalau dikasih jangan, jangan nggak. Kalau dikasih udah buat antum aja, atau taruh di mana, atau kasih orang fakir gitu, nggak diterima, nggak terima. Karena apa? Karena dia menawarkan. Maka anda layak untuk mendapatkan ganjaran dunia dari apa yang dia sudah berusaha ikhlaskan. Berbeda dengan kalau itu undangan, seruan, panggilan, maka ini beda. Diperbolehkan untuk memberi hadiah dan menerimanya. Itu lebih sahih, ya. Begitu juga kalau misalnya mengajukan diri tanpa diseru, tanpa diajak, tanpa diundang, tanpa diundi atau apa, mengajukan diri saya aja yang jadi marbot misalnya, maka nggak boleh kemudian menerima apa-apa gitu dari itu, karena dia apa memvoluntarikan amalan dan dirinya untuk itu, seperti itu, ya. Taib, yang Anda lihat suatu ketika di suatu masjid ada beberapa orang kelihatan seperti santri-santri muda gitu, datang menawarkan kepada orang-orang masjid atau DKM, ya. Dan ini bukan ustaz langsung, melainkan murid-muridnya sepertinya atau asistennya. Di sini udah ada kajian belum gitu. Kami ada nih seorang dai ya gitu yang ingin ngisi kajian di sini, bisa nggak? Kami kalau belum ada kajian, kita isi kajian di sini yuk gitu. Ada beberapa kiai seperti itu. Ya, tapi bukan kiai langsung yang nawarin diri, melainkan kiai mengutus muridnya untuk cari masjid-masjid yang bisa diisi kajian di situ. Kalau memang cara seperti ini, kemudian dibolehin, maka nggak boleh menerima amplop atau hadiah sebenarnya, karena dia telah menawarkan diri untuk ngajar. Orang nawarin diri, yang masa nawarin diri untuk, kalau nawarin diri udah saya aja tapi bayar lah, berarti ini memang niatan awalnya murni untuk nyari gitu loh. Maka ini nggak bisa seperti ini, nggak boleh. Untuk dai lepas nggak boleh seperti ini, ya. Nah, begitu juga dengan panitia-panitia. Ini fenomena yang terjadi pada banyak zaman sekarang. Walaupun kajian sunnah sekalipun, ya, dari ustadz-ustadz yang memiliki asisten yang mengatur jadwal ustadznya sendiri. Bahkan ustadz sendiri nggak tahu tempat di mana, pokoknya dia atur sama apa asistennya. Kemudian asisten ini akan menawarkan ustadznya ke masjid ini. Ini yang terjadi. Ditawarin masjid-masjid ini. Biasanya ustadz-ustadz yang lumayan kondang, karena kok nggak gini gak berani sewa asisten. Maka di sini yang terjadi, asisten ini kemudian memilah-milah masjid bukan dari segi akidah atau apa, bukan dari segi, lebih ke segi apa? Strategis atau enggak, banyak enggak jemaahnya. Kemudian kira-kira biasanya amplopnya berapa? Ini kenyataannya seperti ini. Ya. Yang biasa kenyataan seperti ini ada di ustaz-ustaz safari dakwah. Taib. Sekarang kita tanya, safari dakwah itu voluntary atau memang permintaan dari masjid-masjid? Ini yang perlu dibahas sebenarnya, tapi ya nggak bakal dibahas. Kalau memang menawarkan diri, hendaknya ikhlas, nggak usah menerima apa-apa, karena nggak ada yang manggil kok, kan situ yang nawarin diri.
Tapi kalau memang kita butuh, kita minta, Ustadz tolong datang kemari. Dari masjid lain, Ustadz tolong datang kemari habis dari masjid ini ya. Ustadz, ini berarti kan umat yang berhajat, masjid yang berhajat. Maka silahkan kasih hadiah. Nah kenyataannya kalau ini malah yang menawarkan diri asistennya, karena asisten juga mendapatkan gaji dari ustadznya, dan gaji ustadznya dari apa? Dari amplop itu. Nah sekarang nawarin asistennya. Nah kemudian ke masjid ini, masjid-masjid yang besar biasanya. Lah ini kemudian kan ngiter satu hari bisa 5 kajian. Amplop sekian, malamnya bagi hasil. Lah kalau keterlebihlah. Apa begini? Apakah begini dakwah gitu loh. Ini yang terjadi. Ya. Akhdhul ujrah, mengambil upah dalam suatu amal. Kalau memang dari awal dirinya menawarkan atau pihaknya menawarkan, maka enggak usah ada embel-embel seperti itu. Ya, kalaupun dikasih, terpaksa dikasih, maka bukan untuk mereka, karena mereka nawarin diri. Ya, jadi jangan makan dari apa yang Anda tawarkan, gitu loh. Anda nawarin, tapi Anda makan juga, gitu. Nggak pantas untuk yang dalam rangka beragama, nggak pantas seperti itu. Kalau nawarin diri, nggak usah makan dari situ. Tapi kalau memang dibutuhkan, boleh makan dari situ, tapi karena dikasih, sebaiknya begitu. Bukan karena dari awal pengen dapat apa-apa, bukan. Dan itu akan berpengaruh pada keberkahan. Keberkahan ilmu, keberkahan dakwah, keberkahan azan, keberkahan keimam dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya masjid mengadakan bukan sayembara, apa namanya? Rekrutmen. Rekrutmen, ini siapa yang mau jadi imam sini? Kualifikasi begini-begini nih, syaratnya begini-begini. Ini kan berarti masih nyari. Maka kalau masjid memberikan mukafaah, enggak masalah. Karena masjid butuh. Beda dengan orang yang ujuk-ujuk tiba-tiba, Assalamualaikum, antum ketua DKM ya, musinin ya. Ana nggak suka sama imam antum, ana aja nih imam misalnya. Oh afwan ya, ana aja nih imam gitu. Ana nggak suka imam antum gitu-gitu doang, nada aja misalnya. Ana aja dah, ana udah belajar bayati, ana udah belajar nahawan dan seterusnya. Nah ini baru nawarin. Nah kemudian, oke lah, udah antum aja, antum subuh imam sini isya gitu. Iya, ya udah. Kan pahamnya di pelajaran ya karena dia nawar diri, ya udah kita nggak siapa apa dong, kan dia yang nawar diri, ya kan. Maka ya udah bismillah jadi imam. Seminggu kemudian, sebulan kemudian, Anda udah sebulan loh di sini, kata imam yang baru. Anda udah sebulan loh di sini. Emang kenapa Ustaz? Subhanallah, kenapa? Ya nggak kenapa-napa gitu kan. Ya karena nggak ada apa-apa, udah mungkin trial aja kalian, cukup sebulan di sini ya, gitu. Antum nggak peka gitu. Emang Ustaz sakit? Enggak, bukan sakit. Hati anak hati nggak enak. Kenapa ya Ustaz ya? Subhanallah, masih nanya kenapa? La haul quwwata illa billah. Ya. By the way, antum ngasih mukafaat atau ganjaran ke imam lain berapa? Gitu. Oh itu Ustaz. Iya itu maksudnya. Afwan Ustaz, kan Ustadz yang jadi imam di sini kan karena Ustadz yang pengen. Beda dengan yang itu, karena itu kan kita yang pengen. Oh berarti antum nggak pengen sama ana? Iya Ustadz. Ya udah selesai. Udah. Jadi beda kan itu. Dua hal yang beda ya kawan. Dua hal yang beda. Ya nggak bisa disamain. Begitu ya. Ini yang kadang-kadang jadi polemik. Kalau memang menawarkan diri ya nggak usah nyari gitu ya. Kecuali kalau memang dibutuhkan ya. Dan nggak ada orang lain yang mungkin bersedia dan kemudian mau nggak mau terpaksa, daripada ini tidak bermaslahat atau daripada bermadarat, ya udah saya, maka itu insya Allah boleh karena darurat. Begini kayak misalnya panitia kurban ya, mau nggak mau kan harus ada panitia, ya kan, harus ada penjagalnya, harus ada panitia dan seterusnya ya. Ya mau nggak mau ya, siapa yang mau silahkan. Ketika siapa yang mau untuk jadi panitia, ayo sini. Maka di sini bukan menawarkan diri, melainkan dipersilakan untuk ikutan. Dipersilakan untuk ikutan, maka bisa untuk mendapatkan upah atau ganjaran, ya gitu. Ya seperti itu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yanbaghi an yakuna al-mu'adzinu sayyitan aminan aliman bil awqat. Dianjurkan dan hendaknya muadzin itu sayyita. Sayyita itu hasanus saut atau murtafi'us saut, yaitu suaranya tinggi. Suaranya tinggi.
Ya, as-sayyita di sini suaranya tinggi maksudnya, bukan bagus atau enggak itu relatif. Suaranya tinggi. Ya, aminan, terpercaya. Aliman bil awqat, dan mengetahui waktu. Mengetahui waktu. Kalau sekarang gampang di sini ya. Sudah ada timer. Mengetahui waktu. Kenapa harus tiga klarifikasi atau ketiga, bukan persyaratan, nah, tiga sifat ini ada pada muadzin. Karena di zaman dahulu tanpa speaker, maka harus suara tinggi. Maksud tinggi ini alis saut, yaitu suaranya bisa terdengar gitu, ya, kemana-mana. Itu dulu tidak ada speaker. Kalau sekarang ya nggak masalah, suara lembut nggak masalah. Tapi kadang-kadang di muhsinin, muadzin subuh kadang-kadang lembut suaranya. Terus makin mantap kita tidurnya gitu. Iya. Ala kulihal, siapapun yang adzan yang namanya ada speaker ya kedengeran, alhamdulillah sekarang enak. Kemudian juga aminan, terpercaya. Ya. Karena ini masalah kejujuran juga, masuk waktu atau enggak gitu loh. Apalagi untuk masalah subuh di bulan Ramadan dan maghrib di bulan Ramadan. Ini lebih diperketat lagi karena kaitannya itu dengan apa? Buka puasa dan mulai puasanya kaum muslimin. Ya, karena ngacunya biasanya pada azan sekitar, bukan pada azan radio atau azan TV, tapi azan masjid sekitar, maka harus terpercaya. Ya, kemudian aliman bil awqat, mengetahui waktu masuknya waktu salat. Dan sebagian juga menyebutkan bahwasanya harus seseorang ini bukan harus ya, dianjurkan, yaitu memiliki penglihatan, an yakuna basiran wa yustahabbu an yakuna basiran, punya penglihatan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni dan di kitab-kitab lainnya, dari kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena di annal a'ma la ya'riful waqt. Karena orang buta itu tidak tahu waktu. Farubbama ghalita, maka bisa saja dia salah. Namun ini lagi-lagi adalah karya di zaman lampau. Kalau sekarang orang buta bisa mengetahui masuknya waktu sholat dengan timer atau alarm. Dulu di zaman dulu nggak ada. Ya pantas dulu dianjurkan untuk orang tidak buta. Tapi toh di zaman Nabi SAW, Abdullah bin Umi Maktum dharir, buta. Abdullah bin Umi Maktum itu buta. Ya. Dan beliau menjadi muadzin azan kedua sholat subuh. Nah berarti makanya nggak diwajibkan harus memiliki penglihatan, karena Abdullah bin Maktum itu buta, dan itu di waktu subuh pula. Lebih sulit lagi untuk melihat tanda-tanda bahwa masuk waktu subuh. Tapi kan ada pihak yang terpercaya yang memberitahu akan masuk waktu subuh. Sebelumnya kan Bilal azan. Bilal azan 10 atau 15 atau setengah jam sebelum masuknya waktu subuh. Azan pertama subuh. Kemudian azan kedua subuh, masuk waktu subuh. Maka itu Abdullah bin Maktum. Makanya kata Nabi SAW dalam salah hadis berkaitan dengan puasa, jika Bilal azan, silakan kalian makan. Tapi jika Abdullah bin Maktum azan, maka berhentilah kalian makan. Fa'amsiku, berhentilah kalian makan. Berarti menunjukkan azannya Abdullah bin Maktum ini azan masuk waktu sholat. Dan beliau buta, maka tidak disyaratkan memiliki penglihatan ketika azan. Makanya kata ulama, dianjurkan saja untuk memiliki penglihatan karena dikhawatirkan salah. Namun jika memang dia muadzinnya ini buta dan dia bisa mengetahui masuk waktu sholat ketika dengan adanya apa? Dengan adanya timer atau ya ada marbot beritahu, maka tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ya, jadi kalau DKM misalnya ada volunteer dari orang yang buta misalnya, saya mau azan Pak gitu, saya tolong nobatkan saya jadi muadzin untuk zuhur asar, maka kalau memang dia mampu dengan alarm maka silahkan azan gitu ya. Kemudian dikatakan fa in tashaha fihi ithnan quddima afdaluhuma fi dzalik thumma afdaluhuma fi dinihi wa aqlihi. Kalau misalnya ada dua orang misal berebutan azan ya, mungkin pengen dapat pahala dua-duanya. Ya, atau dua pilihan lah. Dua-duanya bisa azan.
maka kuddima afdaluhuma fi dzalik, lebih didahulukan yang mana yang lebih afdal dari segi tingginya suara, keterpercayaan, dan juga pengetahuan akan waktunya. Maka muadzin hendaknya memiliki fikih tentang azan. Tapi memang fikih tentang masuknya waktu sholat itu sekarang tidak seperti dulu diperlukannya karena sudah ada timer. Kita bisa ikut timer. Jadi lebih mudah insya Allah. Kalau misalnya keduanya setara, ya, dua setara, maksudnya sama-sama punya pengetahuan tentang waktu, suaranya sama-sama bagus, tinggi, terpercaya. Thumma afdaluhuma fi dinihi wa aqlih. Didahulukan orang atau muadzin yang lebih afdal dari segi keagamaan dan akal. Keagamaan dan akal, yaitu lebih soleh atau lebih berilmu, ya. Thumma man yakhtaruhu al-jiran. Kalau semua muadzin yang ada ini bagus semua, kualifikasinya top semua, maka dipilih oleh jiran. Jiran itu tetangga, ya, tetangga-tetangga milih, ya, voting. Muadzin subuh bagusnya siapa misalnya, karena semuanya bagus-bagus nih, maka di voting, ya. Fa'inis di voting siapa yang lebih banyak milih muadzin A gitu atau muadzin B, nanti hasilnya gimana maka azan dia gitu. Nah sekarang kita voting siapa yang azan, ayo. Yang azan siapa, antum? Sepakat, setuju gak beliau azan? Kalau nggak setuju kita ganti. Padahal. Jadi tadi hendaknya muadzin sayyid, yaitu tinggi suaranya, dan ini disebabkan adanya kenyataan di zaman Nabi SAW. Walaupun Abdullah bin Maktum itu juga muadzinnya Nabi SAW, tetapi Bilal lebih dipilih oleh Nabi sebagai muadzin primer. Kenapa? Karena suara Bilal lebih besar, suara Bilal lebih tinggi, ya, lebih kencang, ya. Kemudian untuk masalah keagamaan, ya, maka tentu lebih afdal muadzin itu tidak fasik atau tidak menzahirkan dosa-dosanya dan fasikannya. Nabi SAW mengatakan liu'adzina lakum khiyarukum, hendaklah orang pilihan kalian, maksud orang pilihan di sini orang terpilih, orang terbaik itu dari kalian untuk mengadzankan untuk kalian. Wal ya'ummakum qurra'ukum, dan hendaklah qurra, yaitu para ahli qiraah, yaitu orang yang di sini tafsirnya beda, ya. Untuk jadi imam, para qari di sini apakah maksudnya yang ahfaz, yaitu paling banyak hafalannya, atau tafsirannya adalah yang ahsan saut, paling bagus suaranya, atau ada yang menafsirkan qurra'ukum atau aqra'ukum, yaitu yang paling mengamalkan bacaannya. Nah, itu ulama beda-beda pendapat, ya, beda-beda pendapat. Seandainya ahfaz dan ahsan terwujud pada seseorang, itu lebih afdal. Namun kadang dikritisi oleh sebagian ulama, kalau misalnya dia memang ahfaz, paling hafal atau paling bagus suaranya, namun dia fasik, maka tidak diambil atau tidak afdal untuk jadi imam. Karena bukan hanya sebatas bacaan. Sampai sebagian ulama ketika ditanya, kalau misalnya imam ini isbal, misalnya, apakah layak dijadikan imam? Maka dikatakan sebagian ulama tidak layak, karena dia menzahirkan kesalahannya dalam beramal, dalam berbuat. Tapi ala kulli hal susah untuk di masjid-masjid umum lainnya, susah untuk kita meneliti itu. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah berimam kepada siapapun yang zahirnya muslim walaupun fasik, maka sah keimaman dan juga sah salat di belakangnya, selama tidak melakukan kesyirikan yang zahir dan mengeluarkannya dari Islam. Nah, kemudian imam yang ahfaz, yang paling banyak hafalannya, boleh jadi lebih afdal, Tapi kalau memang menjama' antara ahfaz dan ahsan, maka itu tentu lebih afdal lagi. Dan bisa dikondisikan di beberapa tempat yang berbeda. Kalau misalnya
qari ini atau imam ini, ada beberapa imam, dan ada imam yang bacaannya lebih disukai kaum muslimin dan lebih menyemangati mereka untuk berjamaah, maka itu lebih afdal. Maka itu lebih afdal dibandingkan yang hafalannya banyak namun tidak membuat orang-orang tertarik. Karena ibrahnya di sini adalah berjamaah, ya, sehingga orang-orang dapat syiarnya gitu loh. Ya begitu untuk masalah qiraah. Adapun masalah adzan, maka husnus saut atau bagusnya suara bukan syarat. Bahkan bukan suatu anjuran. Kalau adzannya biasa-biasa aja, nadanya monoton, maka itu tidak masalah. Malah lebih dianggap lebih afdal yaitu yang tinggi suaranya walaupun monoton. Dan antum lihat di beberapa masjid di Saudi Arabia terutama yang masih memegang bagaimana pandangan ulama zaman dahulu tentang masalah adzan yang tidak mensyaratkan bagusnya suara. Banyak adzan-adzan di Saudi Arabia yang biasa aja suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu. Di Masjid Jami'nya Syekh Utsaimin itu ada masjid jami'nya beliau, yang beliau dulu di masa-masa hidupnya beliau berpuluh tahun itu ngajar di situ kajian-kajian seperti ini untuk kaum muslimin. Itu sampai sekarang mendengar adzannya kayak gimana coba? Kayak gitu tadi, model kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Itu kalau di wahana kayak gitu. Ini ada jenazah apa kok gini? Ya kalau kita nggak bisa. Biasa dengar azan beliau nih, kok beda nih, siapa nih? Ada yang wafat ya, kok nggak ada bendera kuning gitu kan? Nah, padahal kalau seperti itu azan itu disyaratkan untuk cengkoknya panjang, enggak disyarat. Tapi kalau ya ulama bahkan ada yang memakruhkan. Sampai bahkan sebagian dari ulama Saudi bahkan ya yang memang mereka nggak banyak berani untuk masalah ini karena mencengkok-cengkokkan azan atau dengan langgam-langgam itu dimakruhkan, bahkan ada yang mengharamkan. Ada yang mengharamkan di antara ulama. Ya. Ya itu natural aja, nggak usah terlalu meliuk-liuk kepanjangan. Tetapi kenapa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sampai sekarang pakai cengkok, ya kan? Sebenarnya pakai itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bahkan qiraah bacaan Qur'annya juga. Yang mana ini menjadi perbedaan pandangan di antara ulama. Ya, dan Anda melihat ini cuman karena masalah adzan, iqamah, masalah jeda waktu adzan iqamah, masalah keimaman di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ada menterinya tersendiri yang menerapkan itu, yang mengatur itu. Ya, Anda sampai pernah di waktu Ramadan setahun lalu 2022 ya, atau 2023 atau 2022 lupa tahun Ramadan itu 2023 ya. Ketika itu Anda di Masjid Nabawi dan Jumatan, kalau tidak salah Syekh Husain Ahlus Syekh kalau salah ya dari khutbah, kalau nggak salah lupa. Nah, itu kemudian berkhutbah dan memberikan pesan bahwasanya ketika doa kunut tarawih, karena Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu tarawih pakai kunut ya kan, dan panjang-panjang. Nah, kunut tarawih itu tidak layak untuk terlalu panjang, dan kemudian tidak dinada-nadakan, dan kemudian tidak dengan sajak, dengan akhiran huruf yang sama gitu. Namun yang Anda dapatkan baik di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sebagian dari para masyayikh yang kunut di tarawih mereka itu ya malah justru berseberangan dengan apa yang diceramahi oleh Pak Syekh ini gitu loh. Dan ini juga sudah diberikan tanbih oleh beberapa masyayikh lainnya, cuman qadarullah entah keputusan apa seperti itu dari para masyayikh. Tapi ya pertimbangannya pasti karena mereka semua ulama, pasti ada pertimbangan kenapa witir atau kunutnya itu panjang kan. Kalau diterapkan di muhsinin itu insya Allah hari kedua nggak ada lagi itu yang ini. Iya. Kalau di sana karena emang iman lagi tinggi, jadinya siap gitu loh. Kalau di sini nggak siap. Begitu. Taib, seperti itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan kalau bertanya.
Ada, fadal. Gimana hukumnya kalau Ya, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Gimana hukumnya kalau kita bermakmum di imam yang bacanya itu kurang fasih, Ustaz? Karena kalau di musola Bacanya apa? bacanya kurang fasih, Kurang fasih Al-Fatihahnya kayak itu. gimana? Jadi masuk ke Lahan jali atau iya, lahan khafi? ke lahan jali juga sih kadang. Taib. Karena iya, karena kalau di musola-musola kantor tuh kita nggak bisa milih gitu imamnya siapa, Ya. suka random gitu ya. Itu sih. Ya. Barakallahu fiik. Taib, fik barakallah. Di sini kalau imam bacaannya berlahan, kalau lahannya khafi seperti panjang pendek yang memang itu dalam ilmu tajwid sebenarnya lebih sunnah, lebih ke sunnah panjang pendek gitu, mudud ya. Tapi kalau makhrajnya itu keterlaluan sehingga mengubah makna atau tidak sesuai dengan makhraj sama sekali, misalnya ha dibaca kha, ini ada perubahan huruf jadinya. Zai dibaca ja, jim. Ini perubahan drastis. Ya, lebih buruk lagi kalau qa dibaca mim. Nah, ini ngawur lagi nih. Nah, yang seperti ini dilihat. Kalau misalnya dia sengaja dan main-main imam seperti ini, maka batal sholat imam itu dan tidak boleh bermakmumkan dengannya. Ya. Kalau dia batal sholat imam itu dan wajib diganti oleh orang di belakangnya. Ya, makanya orang di belakang imam itu harus orang yang siap ganti. Ya, orang di belakang imam harus orang yang siap ganti imam. Kalau imam batal atau imamnya meninggal misalnya, afwan ya, enggak ini nantum bukan. Ya, maka diganti orang-orang di belakangnya. Ya, begitu. Harus siap. Nah, kemudian lahan jali yang disengaja dalam rangka istihza, main-main, maka ini batal sholatnya, bahkan dikhawatirkan murtad ya. Dikhawatirkan karena menghina ya. Nggak ada orang yang main-main dengan hal seperti itu ketika sholat kecuali dia ada penyakit buruk di hatinya. Kemudian kalau lahan jali atau kesalahan yang belatan atau terang-terangan itu ada di surat yang dia baca bukan di Al-Fatihah, maka para ulama mengatakan sholatnya tetap sah dan sholat jemaah tetap nggak masalah. Sholatnya nggak masalah. Ya, hanya kesalahan di situ. Tapi kalau lahan jali itu ada di bacaan Al-Fatihah, maka dirinci. Ada di bacaan Al-Fatihah maka dirinci. Kalau lahan jali tersebut diimamkan atau dibaca oleh imam yang seharusnya tidak berudzur karena masih muda bisa belajar, maka ini khilafiyahnya antara ulama. Ada yang mengatakan kita tetap sah sholatnya bermakmum dengannya, ada yang mengatakan kita wajib takhalluf atau tafarruq, pisah dari jemaah. Faham nggak di sini? Ada yang menyatakan tetap sah dengan dalil yaitu bahwasanya imam ketika salah itu alaihi dosa-dosa dia. Adapun antum jemaah enggak dapat efek dari dosa dia. Tapi wallahu alam lebih tepat adalah tidak berimamkan dengannya. Ya. Misalnya dibaca Al-Fatihah, tapi kalau dia lahannya jali tersebut masih muda bisa belajar dan antum sebenarnya tahu dia tuh salah. Maksudnya salah aja gitu, enggak sengaja. Misalnya biasanya dia bilang alhamdulillah tapi alhamdulillahirabbil, kesalahan aja mungkin lagi banyak ludah atau gimana gitu. Biasanya nggak gitu, maka terusin sholatnya karena ini nggak ada maksud. Tapi kalau emang antum tahu dia kayak gitu, rakaat pertama dia kayak gitu tuh. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin, antum paling mungkin lagi kesangkut kali gitu. Rakaat kedua kayak gitu ya, alhamdulillah. Ini antum pisahin diri dari jemaah. Terus gimana? Nerusin sholat atau sholat baru nerusin sholat? Hanya saja itu bisa membuat fitnah nanti. Enggak, antum mundur ke belakang, nerusin sholat. Orang pada sholat sini, ntar ada jemaah masuk, loh, kok sholat sendiri? Madzhab apa nih? Aliran apa nih? Akan gitu. Jadi fitnah. Maka mungkin bisa saja antum meniatkan untuk melepas diri dari jemaah tapi masih ada di shaf, untuk menghindari fitnah.
Begitu. Seperti itu ya. Adapun kalau misalnya imamnya ini mbah kakung udah tua ya, dan bacaannya itu ya begitu. Coba kalau di Jawa itu, di desa-desa itu baca Al-Fatihah itu ada yang ngawur-ngawur itu. Al-Kamdu. Al-Kamdu. Itu orang Arab aja geleng-geleng, bahasa apa lu pakai gitu kan. Al-Kamdu. Kamdu. Kamdu apa kamdu? Lillahi rabbil alamin, jadi ngalamin. Ain dengan nga itu kan nggak ada di Arab nggak ada huruf nga gitu, nggak ada. Ya. Di Jawa doang ngalamin. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ini kan udah lahan jali banget. Nah, kalau ini mbah-mbah kakung mbah tua ya, yang mana diberi uzur karena pengajaran dulunya itu nggak sebagus sekarang, maka wallahu alam ini baru diterapkan hadis yang tadi, kesalahannya itu buat dia, kita nggak dapat efeknya gitu. Jadi terusin aja. Cuman kalau antum merasa risih dengan itu, maka boleh antum niatkan tafarruq, yaitu meniatkan melepaskan diri dari jemaah. Boleh. Ya, begitu. Sebagaimana di hadis Muadz bin Jabal ketika beliau mengimamkan kaumnya Isya, baca surat Al-Baqarah panjang. Ya, bacanya bukan cuman satu lembar doang, panjang bacanya. Sebagian makmum itu nggak tahan. Akhirnya ada yang takhalluf, pulang ke rumah, sholat di rumah. Ada yang sholat kemudian sendiri, memisahkan diri jemaah dan sholat sendiri belakang. Makanya setelah Muadz bin Jabal salam, langsung sedikit jemaahnya. Ya, karena kepanjangan. Maka ini menunjukkan seseorang kalau sudah tidak memungkinkan dirinya untuk sholat berjamaah seperti ini, maka dia boleh niatkan untuk memisahkan diri dari berjamaah. Tapi insya Allah di muslimin jangan gitu jemaah. Ya, gak enak. Imamnya udah bagus tuh, udah bagus. Udah gitu ada di sini lagi orangnya, ya kan? Nah kemudian kalau antum memisahkan diri karena antum sensi sama beliau atau nggak suka, atau ketika ketemu di jalan nggak disapa, nggak disalamin, baper, kemudian dia lagi imamnya, akhirnya antum keluar sholat sendiri di sana, ya, maka ini jangan, karena ini menimbulkan fitnah. Apalagi ini bukan suatu uzur syar'i untuk melepas diri dari jemaah seperti itu. Ya, gimana? Oke? Dan cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.